Had a feeling we had something. Could have seen it in your Hai, eyes. halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklopon Ponpon. Kali ini, bentar ya, Bunda mau pakai kartu ini aja ya. Kali ini seperti biasa kita akan random reading ya, ngikut kartunya bercerita tentang apa. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur yang mendalam, diberikan proses kerja dan karya, sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, dengan cara yang baik dan menyenangkan dalam jumlah yang terus bertambah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayang, oke? Apa yang dikatakan oleh kartu kali ini? Take a leap of faith. Yakin dan percaya saja. Oh, oke. Berada dalam zona nyaman. Ini buat kamu yang berada dalam zona nyaman. Beware of codependency. Oke. Be present. Ini kayaknya energi buat kamu yang masih jomblo. Atau energi buat kamu yang justru kamu punya pasangan tapi apa ya? Punya pasangan tapi mungkin apa ya? Mungkin udah nggak bekerja dengan baik ya. Hubungannya sudah tidak bekerja dengan baik dan kamu tuh sangat tergantung sama dia karena di sini ada codependency, ketergantungan. Ya, tapi Bunda mau milih salah satu aja ya, karena ini sebetulnya bisa ada dua kemungkinan. Tapi Bunda mau milih salah satu ya, untuk mempermudah atau mempersempit gitu ya. Oh ya, jadi ini buat kamu yang memang masih sendiri. Nyanyi dong sendiri lagi. Jadi buat kamu yang memang masih sendiri, dan sepertinya kamu tuh sudah nyaman gitu dengan kesendirian kamu. Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa, ya bagus. Yang penting tuh nyaman sama happy kok. Ya, nyaman sama happy sama bahagia ya. Ya, jadi ini buat kamu yang sudah merasa nyaman sendiri. Kamu mungkin lebih kayak, aku mau cari duit aja gitu ya. Tapi ternyata di sini pun ada ketergantungan ya. Oke. Kenapa begitu? Jadi kamu mungkin kayak udah, apa ya, ya udah sebetulnya udah merasa nyaman, namun ternyata pada saat kamu merasa nyaman, pada saat kamu merasa hidup mungkin sudah damai dengan kondisi sekarang, itu justru sikap kamu yang begitu itu malah menarik jodoh, ya. Jadi ini buat kalian-kalian yang mungkin lagi menantikan jodoh ya. Jodoh itu sebetulnya gampang-gampang susah. Oke, belum udah begini ya. Kenapa gampang-gampang susah? Gampang karena sebetulnya iya sebenarnya banyak kok. Jodoh itu bukan cuma satu gitu ya. Kita akan bertemu dengan beberapa orang kok. Don't worry gitu loh. Ya memang sampai jatahnya habis sih. Jatah habis tuh ya mungkin sampai menutup usia, sampai gimana memang ada jatahnya habis. Ya akan seperti itu. Lalu susahnya gimana? Susah karena ini khusus buat yang memang mungkin kayak narik jodoh yang baik yang gimana ya. Susahnya adalah memposisikan batin atau memposisikan mental itu di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah tuh gimana?
Jangan sampai nggak pengen sama sekali, mungkin nggak pengen sama sekali, "Ah, udah aku memang nggak pengen nikah." Nah, kalau udah punya keinginan nggak pengen menikah begitu, ya udah gitu ya, berarti memang udah menutup menutup pintu gitu artinya. Tapi juga jangan ngoyo banget sampai kepingin banget dan jatuhnya ketika sudah sampai kepingin banget, itu kamu merasa kayak, nelongso, sedih karena masih sendirian, karena masih jomblo. Ya, makanya kenapa ada istilah jomblo-jomblo bahagia jojoba, karena memang jomblo tuh harus bahagia, ya. Kenapa jomblo harus bahagia? Karena ketika jomblo itu bahagia dengan dirinya sendiri, nyaman dengan dirinya sendiri, justru itu membuka pintu untuk datangnya jodoh, ya. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini masih sendiri dan kamu merasa kemerungsung, aku pokoknya Tuhan, Tuhan, pokoknya Bunda aku mau menikah tahun 2022, nggak ngerti kan gimana, Bunda tolongin. Iya, emangnya Bunda Tuhan? Jadi kalau ngoyo seperti itu, di semesta ini gini ya, itu namanya hukum semesta. Jadi kayak apa ya, semesta itu sangat pinter ya, sangat-sangat pinter gitu loh. Dia punya hukum, dia punya kayak ini sendiri, kalau misalnya kita terlalu ngoyo tuh semesta tuh juga ilfil, "Ah, males gue," gitu. "Ini banget sih, dia ngoyo banget sih, serem," gitu ya, apa gimana ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau sama sekali, ya ibaratnya gini lah, Bunda kasih analogi yang pas itu adalah misalnya ngejar ya, ngejar cowok atau ngejar cewek. Kamu suka sama cewek sama cowok, perlu dong menunjukkan bahwa kamu berminat sama dia, iya dong. Kalau nggak menunjukkan berminat, ya dia pun juga nggak akan melirik kamu, ya. Tapi kalau misalnya kamu begitu agresif, kamu kejar dia sampai gimana, "Ayo pokoknya lu musti nikah sama gua." Itu serem nggak? Takut orangnya. Nah, semesta itu sama seperti itu. Jadi rahasia untuk jodoh adalah berada di posisi batin tengah-tengah, ya. Kepingin tapi jangan kepingin banget sampai ngoyo, sampai kalau tidak ada pasangan kamu ngenes nelongso dan setiap malam minggu kamu berdoa minta hujan turun, ya. Oke, sekarang Bunda lihat, karena dengan kondisi seperti ini, Bunda mau lihat lebih jauh lagi dan nanti kita lihat orangnya ya. Orang yang datang ketika kamu sudah merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. 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 Trust ya, miliki iman ya. Miliki iman tuh, iman itu nah, lah ada yang marah nih, ada yang namanya iman di sini. Gini ya, Bunda tuh sering ketemu sama klien yang, "Tuhan, aku beriman aku akan menikah dengan dia." Kalau udah begitu, ya lama. Kenapa? Karena kamu ngatur Tuhan gitu loh ya. Ya itu ngatur Tuhan namanya. Karena belum tentu loh kamu berjodoh dengan si dia gitu. Bisa jadi jodoh kamu tuh yang lain. Yang penting kan kamu menikah gitu, bahagia dengan ya siapapun orangnya. Nah, maksudnya memiliki iman adalah ya kamu percaya saja bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang sesuai untukmu. Ya. Love yourself first, cintai diri kamu terlebih dahulu. Mencintai diri kamu itu seperti apa? Nah, banyak sekali mental pengemis cinta. Kalian perlu nyanyi, "Aku bukan pengemis cinta." Perlu nyanyi seperti itu kalian. Kenapa? Orang yang mengemis-ngemis cinta itu sudah dipastikan bahwa dia tidak mencintai dirinya sendiri, ya, tidak menghargai dirinya sendiri. Iya dong, orang sudah nggak diinginkan kok masih mau ngemis-ngemis. No ya, stop. Mulai sekarang subscriber Bunda jangan lakukan itu, oke? Stop. Cintai dan hargai diri kamu terlebih dahulu. Kalau misalnya memang dia nggak mau, dia ngebuang kamu kayak keset, kayak sampah, ya udah, biarin aja. Ya, karena kenapa? Kalau kamu ngemis, itu kamu memandang diri kamu nggak berharga loh ya. Gimana sih? Itu berarti kan kamu memandang diri kamu sebagai pengemis. Nah, sekarang naikkan vibrasi bahwa kamu you are a queen kalau kamu perempuan. Dan kalau laki-laki, you are a king.
ya. Dia nggak mau, ya udah, bangun duniamu sendiri. Fokus untuk perbaikan diri. Love yourself first. Perbaikan diri itu bisa mental, self development, batin, atau penampilan fisik, semuanya dibenahi. Ya, dan termasuk secara batin memaafkan diri kamu sendiri ya. Semua kesalahan maafkan diri kamu sendiri. Past life relationship, nanti kamu akan ketemu ya. Past life relationship itu memang di kehidupan masa lalu kalian sudah pernah terkoneksi. Makanya di kehidupan sekarang itu bertemu lagi, dan ketika kamu ketemu sama dia itu kamu udah langsung kayak ting 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 ting, langsung hatinya tuh langsung klik. Ih, kenapa ya gitu ya? Kenapa kok gue kok rasanya kok gimana sama si itu? Nah, gitu ya. Ada perasaan seperti itu. Bunda mau tarik orangnya. Ketika kamu sudah merasa nyaman, ketika kamu sudah merasa tenang, ya, nyaman, tenang, sosok ini datang. Ya. Sosok ini datang dan dia berbeda gitu loh. Dengan yang sebelum-belumnya, yang mungkin sebelum-sebelumnya itu berkele. Ya otomatis dong, kan kamu sudah menaikkan vibrasi kamu. Otomatis yang datang pun juga vibrasinya vibrasi yang tinggi. Orang yang bisa menghargai ya. The Lovers reverse. Ten of Pentacles reverse. Three of Wands. Ace of Pentacles. King of Pentacles. Oke. Ini ada 9 zodiak ya. Ini yang akan datang sosoknya. Ini dia berzodiak Libra, Gemini, Aquarius, kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, dan ada Sagittarius, Leo, Aries ya. Ada 9 zodiak di sini. Dan Bunda mau tarik dulu untuk inisialnya. Ini inisial dia ya, bukan inisial tetangga kamu. Ini adalah inisial dia ya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, oke? Oh, cukup banyak ya. Di sini ada inisial I, India, ada Evanta, ada B, Bravo, ada C, Cica, ada O, Oscar, ada D, Delta, ada H, Hotel, ada K, Kilo, ada W, Warsawa, ada V, Vivo, ada E, Romeo, ada S, Sutra, ada T, Tango, ada A, Alpha, ada E, Echo, ada U, Ultra, dan ada Z, Zulu. Ada 9 zodiak dan ada 17 inisial. Ini orangnya seperti apa sih? Ini orangnya dia sudah pernah gagal sebelumnya. Ya biasanya memang begitu. Orang-orang yang serius itu kemungkinannya dua ya. Antara yang pertama memang dia masih cupu, yang kedua dia udah capek. Udah gagal melulu. Makanya terus kemudian dia mau serius. Kemungkinannya biasanya dua ya, orang serius itu. Oke. Jadi ini memang dia udah pernah gagal ya. Gagal dalam artian memang dia pernah gagal, baik gagal dalam pernikahan ataupun gagal dalam sebuah hubungan serius. Jadi ya, hubungan serius atau pernikahan. Hubungan serius itu mungkin udah tunangan, udah mau married, atau ya pacarannya tuh pacaran serius gitu ya. Secara finansial ini B aja, biasa-biasa aja pada waktu awal. Tapi dia adalah seseorang yang visioner, berpandangan jauh ke depan ya. Visioner, orangnya memang menjalani kehidupan ini semangat. Ya, semangat tuh artinya ini ya semangat ya. Dia menjalani kehidupan itu semangat, berusaha, rajin orangnya. Namun kamu tidak perlu khawatir, sekalipun mungkin sekarang dia bukan beruang. Kok beruang? Maksudnya beruang itu memiliki uang ya. Mungkin sekarang memang dia belum punya uang yang kamu harapkan gitu. Tapi ke depan ini dia rezekinya bagus kok. Ke depan ini rezekinya bagus ya. Karena memang seperti yang tadi Bunda bilang, orangnya ini rajin ya. Orangnya rajin. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalian akan bertemu dengan dia melalui kanal terbesar atau pintu terbesar adalah melalui pekerjaan ya. Pekerjaan atau karya.
Pekerjaan tuh ya tempat kerja kamu, supplier, klien, nasabah, atasan, bawahan, tengahan, apapun ya. Atau misalnya kamu lagi melakukan perjalanan dinas, ketemu gitu sama dia di pesawat ya. Bunda mau ngomong odong-odong ada yang marah gitu, odong-odong melulu gitu ya. Nah, bosen ya nggak apa-apa sih, ya bisa juga ketemu di odong-odongnya siapa tahu gitu loh. Atau karya itu kamu ikut kepanitiaan apa gitu ya. Ikut kepanitiaan apa, terus kemudian, ikut komunitas apa, tapi di situ kamu berkarya ya, berkarya yang sesuai memang dengan jati diri kamu gitu ya. Lalu kemudian tidak menutup kemungkinan sih ini bisa ketemu kayak di crowd, di tempat ramai itu mungkin kayak, ini ya misalnya reuni, pengajian akbar pas kamu olahraga di Gelora Bung Karno atau, ketemu di pengajian atau apa semacam itu. Dan sebagian kecil ketemu di online. Mungkin memang kamu ketemu di online, tapi gini, di online itu Bunda lihat banyak sekali subscriber Bunda yang ketemunya tuh scammers. Jadi hati-hati ya untuk kalau misalnya ketemu di online. Online tuh bisa media sosial, bisa dating online. Ya, ketemunya di situ. Lalu dia datang dari mana? Ini arahnya sih, arahnya itu dia dari timur ya. Timur itu bisa timur rumah kamu, eh desanya mungkin sebelah timur kamu, kotanya sebelah timur kota kamu, provinsinya sebelah timur provinsi kamu, negaranya sebelah timur negara kamu. Bisa seperti itu atau rumahnya dia tuh ada unsur timur-timurnya, misalnya Jakarta Timur, Jawa Timur ya, Condet Timur gitu. Atau mana gitu ya, sebelah timur-timur, ada timur-timurnya gitu ya. Di rumahnya dia, di rumahnya dia, tempat tinggalnya dia gitu ya. Ada unsur seperti itu dan Bunda mau coba tarik lagi, Bunda mau tarik untuk, sifat-sifatnya dia lebih jauh, ciri-ciri fisik ya. Kemudian Bunda juga mau tarik nanti untuk, kira-kira pendapat dia tentang kamu apa, oke? Bunda mau tarik untuk ciri-cirinya dia lebih jauh lagi ya. Dia adalah seseorang, oh oke, punya masa kecil yang mungkin cukup cukup menyedihkan ya. Entah dia berasal dari keluarga broken home, atau kalau misalnya bukan broken home, pernah mengalami mental abuse atau physical abuse di masa kecil, atau di masa kecil itu dia dididik dengan sangat keras oleh orang tuanya ya. Dimarah-marahin, orang tua yang terlalu mendominasi ya. Intinya masa kecilnya cukup menyedihkan. Atau kalau enggak ya orang tuanya tuh sering berantem sehingga mengeluarkan kata-kata kasar untuk dia dan itu menyakiti hati dia seorang anak kecil gitu ya. Dari masa kecil yang menyedihkan sebenarnya. Orang ini kalau misalnya jalan sama kamu atau in relationship sama kamu, orangnya protektif, yang melindungi kamu. Tapi sekalipun protektif, dia sayang, sensitif orangnya. Penuh belas kasihan ya. Kalau misalnya pas dia lagi mungkin capek, kondisi nggak balance gitu, memang dia jadi kikri. Kikri itu apa ya bahasa Indonesianya? Kikri itu jadi intinya nyebelin gitu ya, cemburu, pesimis ya. Jadi drama gitu. Itu dengan catatan ketika dia lagi emosinya lagi drop. Rajin ya, orangnya cukup rajin. Oh iya, dia punya daya tarik sensual. Orangnya sensual seksi gitu ya. Keras kepala juga. Dia lebih suka untuk menyendiri ya karena memang sebetulnya mungkin dia punya luka-luka batin sendiri ya. Dia lebih suka untuk menyendiri. Iya, heeh. Agak serius orangnya. Orangnya agak serius. Jadi bukan tipikal kayak Bunda yang dikit-dikit bercanda ya. Ya bukan tipikal yang kayak
bukan tipikal pelawak kayak Bunda. Jadi ya tipikalnya dia orangnya serius ya, serius, everything is serius gitu dia ya. Bunda mau tarik untuk ciri-ciri fisiknya dia ya, ciri-ciri fisik dari seseorang yang mau datang dalam kehidupan kamu. Oke, ini ciri-cirinya, ini bisa salah satunya saja, enggak semua mesti masuk ya. Ini salah satunya saja. Jadi enggak semua-semuanya masuk. Ini ciri-cirinya salah satunya saja, oke? Ada Virgo. Tadi Bunda sudah sebutkan zodiaknya ada 9 ya. Kemudian Aquarius tadi juga Bunda sudah sebutkan. Ada Sio Kelinci tahun kelahiran 758799. Ada Scorpio, oke, tambahan berarti ada 10 zodiak. Cancer, oh oke, semua zodiak kayaknya ini. Semua zodiak kecuali Pisces ya. Ada Sio Kerbau tahun kelahiran 738597. Gemuk orangnya, enggak apa-apa. Bisa diajakin olahraga, santuy. Oke. Lagian yang penting batinnya ya. Oh, bisa gemuk, bisa kurus ya. Ini bisa dua-duanya, bisa kurus, bisa gemuk. Dua-duanya muncul. Berarti memang ada dua kemungkinan ini ya. Rambut ikal. Ada Sagittarius di sini. Oke. Iya, ini semua zodiak ternyata bukan hanya 9 zodiak, semua zodiak masuk akhirnya ya. Semua zodiak masuk. Oke. Untuk bentuk badan tubuh ini semua masuk lah. Terus gimana dong ya? Kurus, langsing, gemuk semuanya masuk. Berarti ini apapun badannya, bentuk badannya tidak masalah ya. Rambutnya ikal. Oke. Tidak masalah sama sekali, semua zodiak juga masuk. Untuk Sio ada 2 Sio ya, ada Sio Kerbau dan Sio Kelinci. Bunda tambah 2 lagi deh. Nah, semua bentuk badan masuk. Berarti ini memang sangat beragam. Iya, sangat beragam karena semua bentuk badan masuk beragam. Ya iyalah, nggak mungkin kan segini banyak orang jodohnya tuh kembar semua, gemuk semua kan ya enggak ya. Oke. Tentu saja tidak ya. Oke. Semua zodiak banyak. Ini berarti yang ditangkap energinya sangat banyak. Energi ditangkap sangat banyak ya. Sionya Sio Kerbau, Sio Kelinci, dan Sio Ayam. Oke. Sio Ayam itu tahun kelahiran 81, 93, 2005. Ya, itu Sionya dia. Ya, well. Ciri-ciri sudah, terus kemudian ketemu di mana sudah ya. Sifat sudah. Bunda mau lihat pendapat dia tentang kamu ya. Pada saat bertemu, ini adalah orang baru ya, orang baru, dicatat orang baru. Pada saat kamu merasa nyaman, sosok ini datang ya. Sosok yang datang pada saat kamu merasa nyaman pada diri kamu sendiri ya. Udah tenang, udah gak kemerungsung, baru sosok ini datang, jodoh datang. Dia ngomong don't cry, wah dia ternyata tahu ya bagaimana kamu itu, dia tahu kisah hidupmu yang mungkin menyedihkan gitu ya. Dia ngomong udah gak usah nangis, gak usah sedih. Ini pada saat awal-awal ya. Dan dia ngomong aku tuh gak bisa menghindar dari kamu. Wah, sepertinya kamu mengandung magnet. Aku gak bisa menghindar dari kamu. Tapi dia ngomong, cuman sekarang tuh udah terlambat ya. Dia bilang, aku pengen hidup bersama-sama dengan kamu. Aku baik-baik saja, ya dia berkata seperti itu. Aku ini baik-baik saja kok. Mungkin pada saat ketemu itu kamu ini ya, kamu sempat mengkhawatirkan dia. Mungkin dia kenapa, entah sakit, entah kenapa gitu ya.
Ini bisa jadi adalah energi seseorang yang mungkin kalian udah lama nggak pernah ketemu, udah lama sekali ya. Tapi, ini bukan orang lama ya, ini orang baru stok lama, gitu loh. Orang baru stok lama yang kemudian ketemu lagi ketika sudah dewasa, ketika kamu sudah tenang dan, ketika ketemu, ya kalian biasa bertukar cerita dan ngomong, "Aku tuh baik-baik saja ya." Oke, jadi ya this is it, kamu akan bertemu dengan seseorang when everything is settled, tapi tentu saja masalah berjodoh atau enggak, eee, jadi kan semesta itu hanya membukakan kesempatan. Ini sebuah pertemuan yang diatur oleh semesta, tapi kan perkara mau atau enggak menjalani, semuanya terserah kamu dan dia ya. Tuhan itu enggak lantas memaksa orang loh, kamu harus begini, harus begitu, enggak loh ya. Bukan Tuhan yang seserem itu. Tuhan itu, dia melibatkan kita dalam kita memilih kehidupan kita sendiri ya. Melibatkan kita, kamu ketemu dengan orang kalau kamu nggak mau ya udah gitu. Nanti kamu akan ketemu dengan yang lain lagi. Oh, kok Bunda bisa narik kartu ini ya tanpa sadar? Oke, udah berarti buka aja. Oke. Orangnya memang ngomongnya agak nyelekit ya. Tahu nyelekit ya? Kalau ngomong agak-agak pedas sedikit ya. Pada waktu awal-awal itu kamu sedikit sedikit eh, sedikit tersinggung gitu sama dia pada waktu awal-awal. Makanya dia bilang, aduh udah terlambat gak ya? Dan kemudian ketika dia menyadarinya bahwa, oh kamu tersinggung dengan sedikit ucapannya ya. Lalu ya udah dia ngomong, terlambat gak ya kalau misalnya aku sekarang mau deket sama kamu ya? Aku tuh mencarimu kemana-mana, I look for you everywhere. Jadi ini fix memang ini adalah orang baru tapi stok lama. Dia udah lama mencari-cari kamu ya. Dia udah lama mencarimu. Karena dia merasa bahwa ini pernah naksir, pernah suka sama kamu ya. Kamu dulu itu adalah yang terbaik gitu loh di dalam kehidupanku ya. Dia pernah mengagumi kamu di dalam diam mungkin ya. Atau mungkin dia adalah seseorang yang naksir sama kamu, tapi dulu kamu tolak gitu. Bisa ya. Dan dia menyesali, aduh dulu tuh aku bikin segalanya berantakan. Coba kalau misalnya dulu, kalau misalnya dulu dia mungkin ngomong atau apa, mungkin sekarang udah lain ceritanya, tapi ya inilah gitu ya. Sebuah perjalanan kehidupan manusia kadang-kadang memang waktunya nggak tepat, ketemu dengan seorang waktu yang nggak tepat dan sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk kamu bertemu dengan dia, ya. Dan Bunda mau cari tahu, Bunda akan lihat untuk timeline atau waktunya, kira-kira kapan pertemuan ini akan terjadi. Kapan pertemuan ini akan terjadi? Oh, Bunda banyak buka banyak kartu. Banyak sekali kartu. Dan kapan pertemuan ini akan terjadi? Ya. Oh, ini tidak ada batasan waktu. Tapi ada kemungkinan kamu akan bertemu dia di hari Minggu. Ini jangkanya sekitar 3 bulan lagi sampai 1 tahun. Ketemu di hari Minggu, dalam jangka waktu 3 bulan lagi sampai 1 tahun mulai dari kamu membaca atau melihat video ini. Ya, oke. So, ya sayangku, buka hati ya. Buka hati, sayang. Mungkin kamu memang sudah merasa nyaman dengan kondisi dan keadaan kamu, tapi ya ini semesta memberikanmu karena ini ada seorang yang tertarik kepada kamu, karena kamu suka atau enggak ini terserah kepada kamu. Oke, Bunda mau tarik untuk zodiak yang energinya ditangkap oleh readingan ini ya. Ada Sagittarius, ada Leo dan ada Aries. Ada Scorpio, ada Virgo, dan ada oke, ini cuma 5 ya. Cuma 5 zodiak, Sagittarius, Leo, Scorpio, Virgo. Oke. Hanya sempit energi ditangkap dan sekarang kita akan lihat untuk initial
Ini inisial kamu ya. Ada I India. Ada L Lucinta Luna. Ada V Vivi. Ada S Sutra. Ada I India. Untuk I India energinya cukup kuat. Ada N Nona. Ada B Bravo. Ada G Gajah. Ada K Kilo. Ada T Tenggo. Ada E Eko. Ada P Papa. Ada U Ultra. Ada L Lucinta Luna. Untuk L energinya cukup kuat. Ada Y Yankee. Ada X Extra. Ada A Alpha. Ada J Jakarta. Ada E Eko. Untuk E energinya cukup kuat. Dan terakhir ada S Susu. Untuk S energi juga cukup kuat. Well, kesayangan, it's up to you now. Terserah kepada kamu sekarang ya. Ada satu kesempatan untuk semesta dari semesta, terserah bagaimana kamu menyikapinya. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar, namun kalau misalnya kamu gak ada budget, tungguin Bunda live ya, ada tulisannya free reading biasanya. Di situ kamu boleh nanya apa aja. Dan karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Oke kesayangan, Bunda mendoakan segala yang terbaik untukmu. I love you, bye-bye.